Hai semuanya, welcome to Joy Online Service. Welcome nih buat kalian yang baru pertama kali nonton atau kalian sudah sering banget nih nontonin Joy Online Service. Welcome buat kalian yang nonton dari Jakarta, Palangka, Surabaya dan sekitarnya. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau puji-pujian dan main games. Kita mau apa dulu nih, Miss? Yes, bener banget. Kita mau yel-yel. Semuanya yang di rumah bangkit berdiri yuk. Kita semua siap-siap dulu. Kita mau yel-yel. Oke, siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Sekali lagi ya Miss, yang lebih semangat, yang lebih loncat, biar semua yang di rumah ini nonton semakin semangat. Oke, siap? 1, 2, 3, Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Halo semuanya. Oke, kita mau nyanyi sama-sama. Tapi sebelumnya kita mau berdiri sama-sama yuk. Kita mau berdiri sama-sama, kita mau nyanyi yang semangat. Tepuk tangan yuk. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Tepuk tangan dong sama-sama buat Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus yang kasihnya nggak pernah habis buat kita semua. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar sebuah lagu baru. Buat yang sudah bisa, ayo kita nyanyi sama-sama yuk. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang memelihara
kita nyanyikan. Sempurna kuasamu, sempurna kuasamu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada. Angkat tangan sama-sama katakan. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi sama-sama angkat tangan kita lebih tinggi lagi yuk. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Semua anak-anak Joy kita angkat tangan sama-sama. Kita mau katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. You are our miracle maker. Yes God. Kau pembuat sejati dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. You are our miracle maker. Kau pembuat mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Semuanya angkat tangan katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan yang yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Yes God. Kau pembuat mujizat sejati. Tepuk tangan sama-sama dong. Tepuk tangan lebih keras lagi. Yes, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Tuhan pembuat mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Kau terus memberkati dan menyertai kami. Kau juga terus berikan kami kekuatan dan juga kesehatan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau pimpin kami dan semua anak-anak Joy yang siap katakan amin. Oke, kembali lagi. Yeay, sebelum kita lanjut kita mau firman, kita mau main games dulu nih. Kita pemanasan dulu. Gamesnya gampang banget, kalian juga bisa cobain di rumah. Cuman perlu bola atau ring basket, atau ring basketnya bisa diganti kayak ember atau apapun. Nah, sekarang kita mau main nih. Kita main satu-satu dulu ya. Siapa yang paling banyak masukin bola ke ring basket itu pemenangnya. Kita pemain pertama dulu ya, Miss Dian. Oke, siap, 1, 2, 3. Hap, udah masuk. Hap, udah masuk. Udah masuk. Udah masuk. Yeay. Oke, jadi Miss Dian hanya masuk 1. Lanjut, pemain kedua ada Miss Susi. Mainkan Miss Susi. Gak masuk. Gak masuk. Gak masuk. Gak masuk. Gak masuk. Jadi Miss Susi kalah, pemenangnya adalah Miss Dian. Kalian bisa cobain juga ya di rumah. Hello Joy Kids, welcome back to your favorite channel, Joy Online Service.
Nah, selama tahun 2023 ini kita punya tema baru yaitu Superhero and the Bible. Nah, yang terus ngikutin Joy Kids pasti tahu 3 minggu kemarin kita membahas superhero yaitu Spider-Man, ya kan? Dan beberapa superhero yang lain dari Alkitab. Nah, minggu ini kita akan mendengarkan jeng jeng jeng. It is Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Nah, buat teman-teman yang belum pernah nonton atau udah pernah nonton, kita review sedikit. Shang-Chi itu menceritakan tentang seorang laki-laki Asia yang tinggal di Amerika. Nah, sebenarnya Shang-Chi ini sengaja lari meninggalkan tanah kelahirannya dan dia berusaha untuk melupakan keluarganya. Kenapa kok gitu? Shang-Chi ini dia adalah putra sulung dari Wenwu. Wenwu ini adalah kepala organisasi kejahatan yaitu Ten Rings yang dia itu very powerful, punya kekuatan besar. Nah, sebenarnya sejak kecil Shang-Chi itu sangat mengidolakan papanya. Dia ngelihat papanya tuh sebagai sosok yang baik dan hebat. Kayak dia nggak terlalu tahu apa yang dilakukan sama Wenwu papanya ini. Nah, Wenwu menggembleng dan mendidik Shang-Chi itu dengan ilmu bela diri supaya dia bisa jadi petarung hebat dan suatu hari harapannya Pak Wenwu ya kan Shang-Chi ini akan meneruskan apapun yang dia kerjakan itu. Tapi tanpa disadari Wenwu ini menumbuhkan Shang-Chi untuk jadi orang yang jahat juga. Nah, waktu dalam misi pertamanya nih, pertama kali dia disuruh membunuh, Shang-Chi-nya tersadar. Kemudian dia berontak lawan papanya karena dia nggak mau membunuh, teman-teman. Jadi dia nggak jadi menjalankan tugasnya sebagai seorang pembunuh, dia malah kabur. Itu dia melarikan diri, he escape. Nah, sebelum kita mau masuk ke dalam cerita firman Tuhan yang sebenarnya ada miripnya sedikit dengan Shang-Chi tentang seseorang yang melarikan diri. Sebelum kita masuk ke sana, kita akan lihat sama-sama cuplikan cerita Shang-Chi ketika dia melarikan diri dari papanya. Throughout my life, the Ten Rings gave our family power. If you want them to be yours one day, you have to show me you are strong enough to carry them. You are a product of all who came before you. The legacy of your family. You are your mother. And whether you like it or not, you are also your father. I told my men they wouldn't be able to kill you if they tried. Glad I was right. You're just a criminal who murders people. Be careful how you speak to me, boy. I thought I could change my name, start a new life. But I could never escape his shadow. My son, you can't run from your past. Is this what you wanted? Hey Joy Kids, barusan kita udah lihat kan cuplikannya film Shang-Chi. Nah, ada sebuah karakter nih di Alkitab yang bisa dikatakan ada sedikit kemiripannya dengan cerita Shang-Chi tadi. Nah, suatu kali bangsa Israel itu sedang dalam penjajahan bangsa Mesir. Waktu itu Raja Firaunnya itu jahat banget dan dia berpikir dia takut sendiri ya, nggak ada apa-apa, takut-takut sendiri. Dia takut kalau bangsa Israel ini akan jadi makin banyak, kemudian mereka akan jadi kuat terus menyerang balik bangsa Mesir. Jadi dia bikin peraturan bahwa semua bayi laki-laki yang lahir itu harus dibunuh. Nah, ada sebuah keluarganya Bapak Amram sama Ibu Yokebed, mereka ini punya seorang anak. Anaknya ini waktu lahir dilihat, aduh kok lucu sekali, tapi sayangnya anaknya ini laki-laki.
Jadi sesuai dengan perintah raja, harusnya anak ini harus dibunuh. Tapi karena mereka ngelihat anaknya ini lucu banget, akhirnya waktu itu ibunya nggak tega, dia hanyutkan anaknya ini di Sungai Nil. Tapi memang Tuhan itu kalau udah berencana luar biasa ya. Jadi waktu bayi ini lagi terapung-apung di Sungai Nil, putri Firaun itu lagi mandi di sungai, teman-teman. Putri ini juga ngelihat bahwa bayi ini juga lucu, dia tahu wah ini pasti punyanya orang Israel. Terus dia merasa kasihan kan, akhirnya diangkatlah anak ini menjadi anaknya putri Firaun. Nah, kemudian bayi ini diberilah nama Musa. Katakan sama-sama Musa. 1, 2, 3. Lebih kencang lagi dong, katakan sama-sama Musa. 1, 2, 3. Musa. Nah, Musa ini akhirnya dia growing up, dia bertumbuh di istana Mesir. Nah, sampai waktu dia udah dewasa, dia tuh sadar bahwa aku nih bukan orang Mesir, I'm different somehow. Akhirnya dia menyadari bahwa dia ini orang Ibrani atau dia orang Israel. Nah, waktu itu dia ngelihat, loh teman-temannya sesama orang Israel kok semuanya pada kerja berat banget ya, gitu. Nah, terus waktu itu dia ngelihat bahwa orang Israel tuh dipukul sama orang Mesir. Wah, waktu itu nggak terima nih Musa, dia jadi panas hati. Terus kemudian dia pukul balik ini orang Mesir sampai akhirnya orangnya mati. Wah, dia cukup bingung. Akhirnya dia coba untuk menggali pasir, terus dia sembunyikan mayatnya itu di dalam pasir. Nah, besoknya ada 2 orang Israel yang sedang berkelahi lagi. Terus Musa ini berusaha untuk melerai kan teman-teman supaya mereka jangan berantem. Tapi kemudian orang Israel ini bilang, kamu mau ngapain ada di sini? Jangan-jangan nanti kamu bunuh kita. Seperti orang Mesir yang kemarin kamu bunuh. Wih, Musanya kaget. Dan dia juga jadi makin takut kan. Dia mikir, waduh ketahuan nih. Gitu. Akhirnya Musa melarikan diri, dia escape untuk pergi ke sebuah negeri namanya Midian. Nah, di sana Tuhan menemui Musa waktu dia sudah udah lama sih di sana, udah 40 tahun di sana. Jadi sekitar usianya udah 80 tahun teman-teman. So he was quite old, tapi ya Tuhan selalu punya rencana ya. Nah, jadi waktu itu Tuhan menjumpai Musa dalam bentuk ada semak yang apinya tuh menyala tapi semaknya ini nggak kebakar. Okay, it was something that is kayak miraculous karena yaitu Tuhan ya kan, yang dia lakukan selalu out of the box dan selalu amazing. So waktu itu Tuhan kasih tahu, kamu akan memimpin bangsa ini keluar dari Mesir gitu. Nah, setelah itu setelah negosiasi yang panjang, kemudian akhirnya Musa setuju, dia pergi ke Mesir dan kemudian Tuhan melakukan banyak sekali hal-hal besar, didatangkan 10 tulah dan pokoknya long story short setelah 10 tulah terjadi akhirnya Raja Firaun itu mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Nah, kemudian teman-teman udah jalan nih mereka ya kan, sambil bawa barang-barang dari tetangga-tetangganya karena Tuhan mendesain orang-orang Mesir untuk bermurah hati sama orang Israel. Nah, waktu mereka sudah di jalan, tiba-tiba Tuhan bilang, kamu balik dong kembali. Jadi kalian bisa bayangkan teman-teman ya, misalnya ya, kita mau jalan kan nih ke arah sana gitu. Terus tiba-tiba Tuhan bilang, kamu balik kembali. Jadi dia harus balik untuk berkemah, they had to reroute. Nah, dikasih tahu kamu berkemah di tempat namanya Pi Hahirot. Soalnya Tuhan akan membuat Raja Firaun itu mikir lagi, teman-teman. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa menunjukkan kuasanya. Asik banget ya, karena dia Tuhan sih gitu. So he wants to show off his power kepada nih semua orang-orang Mesir biar mereka tahu bahwa tidak ada Tuhan yang lebih hebat daripada Tuhan kita. Nah, jadi akhirnya mereka kembali lagi. Terus beneran teman-teman, Raja Firaun tuh jadi mikir, aduh, what have I done? Ya kan, ngapain aku ini membiarkan orang-orang Israel ini pergi? Terus aku sekarang nggak punya budak, aku nggak punya orang-orang yang aku bisa suruh-suruh. Akhirnya teman-teman, Raja Firaun ini dia menyiapkan 600 kereta terhebat. Dia menyiapkan semua prajurit yang ada itu dikirim untuk mengejar bangsa Israel. Wah, ini intens dan tegang banget. Teman-teman bisa bayangkan all the army. Oke, semua tentaranya itu dibawa untuk ngejar bangsa Israel. Nah, ini bangsa Israel kan mereka kan bukan tentara ya.
mereka kan lagi jalan biasa, mana lagi bawa keluarga dan lain sebagainya. Waktu mereka noleh, wah kok mereka lihat nih tentara Mesir lagi mengejar mereka. Oh mereka panik banget, terus mereka marah-marah sama Musa. Musa kamu ngapain? Ya kan kamu tuh bawa kita keluar dari Mesir hanya supaya kita bisa mati di padang gurun, bla 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 bla. Pokoknya mereka ngomel. Musa lalu menjawab mereka gini, hei bangsa Israel, kamu jangan takut. Kamu akan melihat bahwa hanya Tuhan yang menyelamatkan kamu, dan orang Mesir yang kamu lihat sekarang ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Terus dia bilang gini teman-teman, Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah waktu itu tapi Musa juga bingung kan, ngomong sama Tuhan, Tuhan gimana? Terus Tuhan bilang, Musa kamu jangan teriak-teriak, ya kan? Suruh orang Israel ini jangan jalan terus. Terus dia bilang, angkat tongkatmu dan acungkan ke laut. Jadi teman-teman tahu nggak, semalam-malaman Musa itu ngangkat tangannya gini terus, ya kan, ke arah laut. Dan kita kira mungkin ya kalau teman-teman pernah dengar cerita ini, kita kira tuh langsung zret instantly. Tapi tahu nggak, semalam-malaman Tuhan bekerja. Semalam-malaman Musa juga taat untuk ngangkat tangannya. Semalam-malaman bangsa Israel mereka semua berjaga-jaga. Terus teman-teman, malaikat Tuhan yang tadinya itu mimpin mereka di depan, malaikatnya ini pindah ke belakang untuk supaya apa? Supaya malaikat ini berada di antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. Supaya kedua kelompok ini tidak bisa saling mendekati satu sama lain. Bangsa Mesir juga nggak bisa mendekati bangsa Israel. Jadi semalam-malaman Tuhan bekerja, semalam-malaman Musa mengacungkan tongkatnya, semalam-malaman bangsa Israel berjaga-jaga. Setelah itu teman-teman, Tuhan membelah laut itu. Di depan karena nggak ada jalan, mereka bingung kan harus kemana. Tuhan benar-benar belah laut itu. Jadi kamu tahu nggak? Ini jalanannya itu jadi jalanan kering. Terus kemudian air itu jadi tembok di kanan kiri orang Israel. Kemudian Tuhan bilang cepetan jalan, cepet jalan, cepet jalan, cepet jalan. Jadi seluruh bangsa Israel ini mereka berjalan di tanah kering, nyebrangin laut, bukan pakai feri, bukan pakai kapal pesiar, bukan pakai kendaraan yang lain. Mereka berjalan di dalam tuntunan tangan Tuhan, mereka jalan di tanah yang kering. That is so amazing. Terus mereka jalan. Kemudian teman-teman, ini bangsa Mesirnya sudah mulai mau mengejar mereka. Mereka panik banget. Tapi Tuhan bilang enggak, cepetan kamu pokoknya harus segera jalan. Nah waktu bangsa Israel ini sudah lewat, Tuhan bilang lagi sama Musa, acungkan lagi tanganmu ke atas laut, maka air akan kembali dan menenggelamkan semua orang Mesir, 600 kereta tadi dan juga semua prajuritnya yang hebat-hebat itu. Lalu akhirnya Musa dia menuruti apa yang Tuhan bilang, dia acungkan tangannya lagi. Dan di saat itu juga air tuh langsung kembali ke keadaannya semula teman-teman. Orang Mesir berusaha untuk menyelamatkan diri, tapi Tuhan sudah menenggelamkan mereka semua, air lautnya berbalik, semua tentara yang hebat tuh udah tenggelam, kereta-keretanya tuh semuanya sudah ditenggelamkan sama Tuhan di dasar laut, mereka mati semuanya. Isn't that amazing? Waktu bangsa Israel itu menyeberang, mereka lihat, mereka bahkan bisa menyaksikan mayat-mayatnya orang Mesir itu bergelempangan di pinggir pantai. Mereka menyaksikan bahwa wow, Tuhan itu segitu amazing, Tuhan itu segitu hebatnya. Kalau nggak ada jalan, Tuhan yang bikinkan jalan. Mau orang lain stuck, mau orang lain juga bingung. Kalau Tuhan sudah punya rencana, Tuhan akan tetap jalan dengan rencananya. Mau musuh ngejar-ngejar, Tuhan akan bukakan segala macam cara teman-teman untuk memastikan bahwa anak-anaknya itu selalu berkemenangan. So melarikan diri atau escaping itu adalah tindakan seseorang yang coward. It's a chicken move. Itu bukan hal yang dilakukan oleh superhero. Tapi Tuhan itu selalu punya rencana buat hidup kita. Dan sama, Tuhan juga punya rencana buat Musa. Mungkin kita lihat ya dari proses lahirnya, Musa itu mau dilarikan. Ternyata enggak, Tuhan nangkep dia. Dia dibesarkan di istana Mesir. Setelah itu, waktu dia beranjak dewasa, dia mau lari lagi ke Midian. Tapi Tuhan tetap punya rencana buat hidupnya. Tuhan jumpai lagi dia di Midian untuk manggil dia.
back to his calling, kembali ke panggilannya. Setelah itu teman-teman, melalui ini dan itu dan segala macamnya, Musa berusaha untuk melarikan diri. Walaupun itu tindakan yang pengecut, tapi semua itu juga bagian dari rencana Tuhan. Sampai akhirnya Musa dipanggil oleh Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dalam proses membebaskan bangsa Israel dari Mesir itu banyak banget drama yang harus dilewati. Musa sempat nolak karena dia menganggap bahwa dirinya itu gagap, ngomong aja susah buat dia. Tapi sampai Tuhan itu harus datangkan kakaknya Harun untuk jadi juru bicara. Dan Tuhan kerjakan semua yang dia rencanakan. Ketika akhirnya orang Israel dibebaskan, orang-orang Mesir masih nggak rela kan ngejar lagi. Tapi Tuhan akhirnya membelah laut dan semua orang Israel bisa menyeberang dengan selamat. Teman-teman, yang terjadi dalam kehidupan Musa ada miripnya sedikit kan sama ceritanya superhero Shang-Chi tadi. Nggak kalah seru lagi, apalagi ini kayak lebih kayak super amazing. Tapi semua hal itu bisa terjadi karena Tuhan itu punya rencana yang hebat buat Musa. Dan tidak ada seorang pun atau hal apapun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Dan gitu juga buat setiap kehidupan kita. Tuhan itu punya rencana yang luar biasa buat setiap kehidupan teman-teman masing-masing yang lagi nonton sekarang ini. Dan tahu nggak, rencana Tuhan buat hidup kamu nggak bisa digagalkan oleh apapun atau oleh siapapun. Orang bisa ngomong yang jelek, orang bisa mungkin ngutukin kita, orang bisa ngatain kita, orang bisa mungkin meragukan kita, atau hal lain bisa terjadi menimpa kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan sudah punya rencana, there is nothing, absolutely nothing that can stop him. Tidak ada sama sekali yang bisa menghentikan rencana Tuhan buat hidup kita. So kita bisa ingat hari ini bahwa nothing can stop God's plan for my life. Kita ucapkan sama-sama yuk. Nothing can stop God's plan for my life. 1, 2, 3. Nothing can stop God's plan for my life. Sekali lagi dengan lebih semangat. 1, 2, 3. Nothing can stop God's plan for my life. Oke, kita udah dengerin firman Tuhan nih hari ini. Jadi kita ulangi lagi ya, super kebenaran hari ini, minggu ini adalah nothing can stop God's plan for your life. Kita ulangi bersama-sama ya sekali lagi. Nothing can stop God's plan for your life. Dan ayat penuntunnya diambil dari Keluaran 2 sampai 11 dan 14. Or Exodus 2 until 11 and 14. Dan ayat hafalannya diambil dari Yesaya 14 ayat 24. Yang sudah kurencanakan itu pasti akan terlaksana. Or Isaiah 14 verse 24. It will all happen as I have planned. It will be as I have decided. Oke, jadi sudah selesai nih ibadah hari ini, ibadah Joy Online Service hari ini. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kalau kami boleh menonton Joy Online Service bersama-sama Tuhan. Beri kami hikmat, akal budi dari surga Tuhan supaya kami mengerti apa yang sudah Kau bicarakan pada hari ini. Berkati sekolah kami, apapun yang kami lakukan Tuhan setiap harinya. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sudah selesai nih Joy Online Service hari ini. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe YouTube channel Joy Online Service. Goodbye and see you next week.